Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Belambangan bagian 80. Bentaknya. Angin dahsyat itu menerjang ke arah Satyabrata dengan kekuatan hebat, menandakan bahwa aji pukulan itu memang hebat sekali. Satyabrata adalah orang yang telah mewarisi peninggalan ilmu-ilmu aneh dan dahsyat dari mendiang Resi Ekomolo, seorang datuk jahat yang tidak waras otaknya namun yang sakti mandraguna. Begitu Tejakasmala menyerang, dia pun mengenal aji pukulan ampuh, maka dia tidak berani memandang rendah. Biarpun dia sudah menduga bahwa Tejakasmala dan dua orang itu tentu memusuhi Parmadi dan Muryani, namun dia merasa gembira bertemu tanding yang memiliki kesaktian seperti Tejakasmala. Sebelum memperkenalkan diri dia ingin menguji dulu sampai di mana kehebatan ilmu dari pemuda Bali ini. Dia lalu mengerahkan tenaga sakti yang dihimpun dari cara bersama di Waringin Sungsang, dengan jungkir balik kepala di bawah dan kaki di atas. Tenaga ini dahsyat dan kuat sekali. Dia lalu menyambut dengan dorongan kedua tangannya pula. Wut! Blar! Dua orang itu sama-sama terpental ke belakang dan mereka terkejut bukan main. Sama sekali mereka tidak pernah menyangka bahwa lawan mereka sekuat itu tenaga saktinya. Akan tetapi Satyabrata menjadi semakin gembira. Hatinya senang mendapatkan seorang rekan yang demikian sakti untuk bersama-sama menentang Mataram. Maka dia lalu melompat ke depan dan menyerang dengan pukulan dan tendangan bertubi-tubi. Tejakasmala menjadi marah dan dia mengelak, menangkis dan membalas dengan serangan yang tidak kalah dahsyatnya. Terjadilah perkelahian yang amat seru. Makin lama, pertandingan itu membuat Satyabrata semakin gembira dan bersemangat, sebaliknya membuat Tejakasmala semakin marah. Melihat Tejakasmala berkelahi lawan orang asing itu, Cakrasakti dan Candrabaya maju dan menerjang, membantu Tejakasmala melakukan pengeroyolan. Melihat tiga orang itu agaknya benar-benar menyerangnya, Satyabrata merasa sudah cukup menguji dan dia mendapatkan kenyataan betapa pemuda Bali itu memang cukup tangguh, pantas untuk diajak kerjasama. Maka dia lalu cepat melompat jauh ke belakang sambil berseru. Tahan! Akan tetapi pada saat itu, dari arah belakangnya, terdengar ledakan. Dar-dar! Satyabrata cepat membalik dan kedua tangannya bergerak cepat. Dia sudah berhasil menepiskan dua butir peluru sehingga melenceng dan tidak mengenal dirinya. Tampak tiga orang yang muncul dari balik pohon-pohon. Mereka adalah Chandra Dewi, Arya Bratadewa, dan Dartoko. Melihat Arya Bratadewa memegang dua buah pistol di kedua tangannya, ditodongkan kepadanya, siap untuk menembak, Satyabrata segera dapat menduga siapa laki-laki bermuka pucat seperti mayat itu. Sebelum meninggalkan Batavia, dia sudah mendapat penjelasan tentang para mata-mata Kompeni Belanda yang penting dan yang baru. Seorang di antaranya yang oleh Kompeni Belanda diutus menghubungi Belambangan adalah Arya Bratadewa. Maka dia lalu berkata dengan lantang. Bukankah yang datang dan membawa pistol itu Arya Bratadewa? Mendengar ini, Arya Bratadewa maju menghampiri Satyabrata, dua moncong pistolnya masih menodong tubuh Satyabrata. Andika siapakah dan bagaimana dapat mengetahui namaku? Pandang mata Arya Bratadewa dengan tajam penuh selidik menatap wajah Satyabrata. Satyabrata mengeluarkan 3 buah uang dinar emas bergambar sepasang singa dan menyingkap jubahnya sehingga tampak 2 buah pistol terselip di pinggang. Sebuah di antaranya pistol kecil terhias emas permata dan sederetan peluru emas tampak berderet di sabuk itu. Melihat ini Arya Bratadewa terbelalak dan dia menatap tajam wajah Satyabrata, melihat sepasang mata kebiruan dan rambut berombak itu. Ah, sekarang saya ingat. Andika. Bukankah Andika yang bernama Raden Satyabrata? Satyabrata menangguk senang. Senang dia disebut Raden dan memang pihak Kompeni, para pembesarnya, sengaja menyebut dia Raden untuk mengangkatnya agar dihormati orang. Memang lucu sekali. Ayahnya seorang kulit putih bangsa Portugis bernama Hendrik dan ibunya seorang wanita Jawa bukan priai, akan tetapi anaknya tiba-tiba saja disebut Raden. Benar, aku Raden Satyabrata. Jata Satyabrata bangga. Akan tetapi, mengapa tadi Andika bertanding melawan Ki Tejakasmala dan 2 orang Senopati Kelungkung?
mereka itu bukan musuh, melainkan sekutu kita. Apakah Andika belum mengetahuinya dari Kapten Van Klompen yang mewakili kumpeni ketika diadakan pertemuan di Kadipaten Belambangan? Satyabrata terawa. Tawanya mengejutkan semua orang karena seperti tawa iblis atau orang gila. Hahaha. Aku tahu dan aku hanya ingin menguji sampai di mana kemampuan kawan-kawan yang hendak bekerja sama menentang Mataram yang mempunyai banyak pembela yang sakti. Mari, kesinilah, kita berkenalan. Satyabrata menggapai, akan tetapi baik Tejakasmala dan dua orang Senopati Klungkung, maupun Chandra Dewi dan Dartoko, memandang ragu dan curiga. Kawan-kawan, harap jangan khawatir, Raden Satyabrata ini adalah utusan kumpeni Belanda yang amat tinggi kedudukannya, bahkan lebih tinggi daripada Kapten Van Klompen yang datang ke Belambangan dahulu itu. Saya sendiri harus mentaati semua perintahnya seperti yang dipesan para pejabat tinggi di Batavia. Setelah Arya Bratadewa memperkenalkan Satyabrata, semua orang merasa lega dan segera menghampiri Satyabrata sambil menyimpan senjata masing-masing. Satyabrata mengulurkan tangan kepada Tejakasmala, mengajak bersalaman. Tejakasmala, aku kagum sekali padamu. Engkau masih begini muda namun telah memiliki kepandaian tinggi. Ah, Andika terlalu memuji, Raden Satyabrata. Andikalah yang sakti mandraguna. Kata Tejakasmala dengan sejujurnya karena memang harus dia akui bahwa tingkat kepandaian Satyabrata tinggi dan tenaga saktinya juga amat kuat sehingga dia sendiri tidak yakin apakah dia mampu mengalahkan utusan kumpeni Belanda itu. Oh, ya, dan Nimas Ayu ini siapakah? Tiba-tiba Satyabrata memandang kepada Chandra Dewi. Kini sudah banyak terjadi perubahan pada watak Chandra Dewi. Dulu, sebelum bertemu dan bergabung dengan Arya Bratadewa, wataknya amat kaku dan ganas. Kalau ada laki-laki berani memujinya seperti yang dilakukan Satyabrata, tentu ia akan langsung menyerang dan membunuhnya. Akan tetapi sekarang ia tidak begitu ganas lagi. Ia telah berhubungan dengan banyak tokoh sakti, dan tidak dapat ia memperlihatkan keganasannya. Pula, tadi ia pun melihat betapa Satyabrata kuat menghadapi pengeroyokan Tejakasmala yang dibantu dua orang Senopati Bali. Ini saja sudah membuat ia maklum bahwa kedidayaan Satyabrata tidak akan dapat ia tandingi. Maka, ketika ia ditanya oleh Satyabrata dengan sebutan Nimas Ayu, ia memandang pria itu dan menjawab dengan ramah. Perkenalkan, Raden Satyabrata, namaku Chandra Dewi, belum lama saya membantu Paman Arya Bratadewa dalam persekutuan dengan Belambangan. Raden Satyabrata, ketahuilah bahwa Ni Chandra Dewi ini seperti juga saya, berasal dari Banten dan ia sudah siap membantu kumpeni menentang Mataram. Wah, itu bagus sekali. Kami baru saja kehilangan seorang pembantu wanita yang telah berkhianat terhadap kumpeni, dan kini mendapatkan penggantinya yang tidak kalah cantik dan saktinya. Satyabrata memuji. Andika maksudkan Maya Dewi, Raden? Hendaknya diketahui bahwa Ni Chandra Dewi ini adalah kakak tiri Maya Dewi dan tentang kesaktiannya, tentu saja ia tidak kalah dibandingkan Maya Dewi. Kata Arya Bratadewa. Tentu saja dia berbohong karena dia tahu bahwa Maya Dewi kini telah menjadi seorang yang sakti mandraguna, melebihi tingkat kepandaian Chandra Dewi. Akan tetapi, kepandaian Maya Dewi amat hebat. Tiba-tiba Tejakasmala berkata. Hebat? Haha, jangan khawatir. Peluru emasku telah melukainya. Mungkin kini telah membunuhnya. Siapa pula teman-teman yang lain ini? Satyabrata bertanya. Kedua paman ini adalah Ki Cakrasakti dan Ki Candrabaya, dua orang Senopati Klungkung, Bali. Tejakasmala memperkenalkan. Dan saudara ini bernama Dartoko, murid Kiai Kasmalapati Datuk Belambangan. Arya Bratadewa memperkenalkan temannya. Tejakasmala bertanya. Raden Satyabrata, ketika kami bertiga bertanding melawan Parmadi, Muryani yang dibantu Maya Dewi, saya melihat Andika melarikan putra Parmadi. Tawanan itu penting sekali untuk dapat memaksa suami istri yang sakti mandraguna itu membantu Belambangan. Di manakah anak itu sekarang?